Oke, balik lagi ke podcastnya SMP Kartika 48. Ada bintang tamu baru. Ini salah satu siswa di SMP Kartika 48. Silakan perkenalkan diri dulu. Hai, perkenalkan nama saya Ayu Berdiratnasari. Saya dari kelas 9B dan hari Kamis minggu kemarin barusan lulus. Jadi sekarang udah lulus, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gimana nilainya? Ya, lumayan. Memuaskan. Untuk sekedar info aja, Ayu ini salah satu juara umum di SMP Kartika 48. Kamu juara berapa ya? Juara 2. Juara 2. Jadi bisa dibilang nilainya alhamdulillah bagus. Ya. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang kan udah lulus. Di rumah ngapain? Lagi mempersiapkan untuk daftar SMA. Untuk daftar SMA persiapan. Rencananya mau ke SMA mana? Rencananya insya Allah mau ke SMA 4 Malang. Ke SMA 4 Malang. Oke. Kenapa kok milihnya SMA? Kan setelah SMP itu ada 2 pilihan. Ya. Ada SMA, ada SMK. Kenapa kamu pengennya ke SMA nih? Karena tujuannya emang mau kuliah jadi milih SMA aja. Oke, jadi Ayu ini, aku panggilnya Ayu ya? Ya. Ayu ini nantinya setelah SMA atau setelah SMA pengennya kuliah, jadi ambilnya SMA. Kalau jurusannya pengennya apa? IPA berarti yang menghitung itu. Iya, karena kurang suka di IPS. Berarti sulit menghafal. Nggak sulit, tapi ya kenapa ya, kurang suka aja. Kurang suka sama materinya. Iya. Oke. Nah, kalau di pelajaran IPA itu yang paling suka apa? Biologi paling suka. Nah, kalau sukanya biologi, berarti nanti kira-kira kalau kuliah pengennya apa? Nah, itu masih belum kepikiran. Belum ada bayangan sama sekali? Iya, belum. Kalau cita-cita, ada apa enggak? Cita-cita kepikirannya sih mau berkecimpung ke dunia medis aja sih. Pengen ke dunia medis, Yeah. entah itu nanti dokter atau perawat, farmasi, pokoknya yang berhubungan sama medis. Suka di dunia itu. Iya. Sejauh ini kepikirannya masih itu. Gak apa-apa. Nanti pastikan seiring berjalannya waktu di SMA bisa ada informasi baru tentang jurusan ini dan ini, akhirnya saya ternyata tertarik ke sini. Gak apa-apa. Yang penting sekarang udah ada gambarannya. Saya itu sukanya ke sini. Kalau bisa ya ke sini, kalau nggak bisa ya nanti lihat Iya. Kan ya? Yeah. Oke. Terus kalau ngomongin hobi, kamu hobinya apa? Membaca. Jarang loh anak sekarang itu hobinya membaca. Kebanyakan itu entah itu main HP, atau main game kalau cowok-cowok. Kalau kamu main game juga suka. Tapi lebih suka membaca. Ya. Lebih suka membaca. Apa yang dibaca biasanya? Buku apa aja yang sering dibaca? Komik. Itu yang paling sering dibaca. Iya. Paling suka. Oke. Kalau novelnya biasanya yang novel-novel fiksi atau gimana? Fiksi remaja. Kalau komiknya apa judul? Salah satu judul aja yang kamu ingat, kamu suka banget. Komiknya Doraemon atau enggak Shinchan? Iya. Itu udah banyak yang kamu baca komiknya? Lumayan sih. Lumayan. Ada koleksi di lemari lah. Berapa kira-kira? 10 ya? sampai 10 ya. 10 ada? Iya. Wah, banyak, berarti emang suka membaca anaknya. Kalau saya dulu komik itu yang pernah saya baca cuma satu Miko, tahu nggak? Pernah dengar tapi kurang tahu. Itu juga lucu, tapi pinjem saya. Nggak punya kayak kamu, nggak koleksi. Jadi kalau teman punya ya saya pinjem, kalau nggak ada ya udah. Terus berarti kalau suka membaca itu dari kapan? Dari kecil atau mulai sukanya pas SMP ini atau gimana? Kalau nggak salah sih dari SD sih. Waktu itu ngelihat
salah satu koleksinya saudara di lemari Ya. itu juga banyak banget dan penasaran terus pinjem komiknya yang Shinchan pertama kali, Shinchan. terus tertarik terus sampai sekarang juga ikut koleksi-koleksi dikit-dikit. Oh gitu, jadi bermulanya dari minjem juga. Iya, minjem juga. Ternyata kok keterusan. Iya. Akhirnya beli sendiri, koleksi Iya. sendiri. Nah kalau koleksi itu kan berarti kan kita harus beli kan butuh uang. Iya. Itu biasanya kamu nabung atau minta ke orang tua? Iya, biasanya nabung. Apalagi kan kalau semisal lebaran gitu kan banyak dapat THR. Ya, angpau. Iya. Itu disimpan, ditabung, nanti kalau mau beli diambil lagi. Oh, mau beli diambil lagi. Oke. Jadi nggak sering ya belinya? Belinya Nggak. sering apa nggak? Enggak terlalu. Nggak terlalu sering. Apalagi sekarang kan sudah mau SMA, jadi fokus belajar dulu. Fokus belajar dulu. Ayu ini termasuk anak yang kalau saya bilang rajin banget. Terus tulisannya bagus, rapi. Jadi kalau kalau kalian pernah lihat catatannya Ayu itu rapi banget. Saya suka bacanya. Nah, berarti kan kalau kamu tadi kan saya bilang kamu itu tulisannya bagus, berarti suka Iya. nulis juga. Iya, dulu sih tulis saya nggak sebagus itu, tapi guru saya di SD dulu itu orangnya apa ya, rapi gitu. Jadi kalau Ya. tulisan kurang rapi itu Dimarahin. bukunya dibuang misalnya. Oh, bukunya dibuang. Iya, jadi agak terpaksa nulis rapi tapi jadi kebiasaan Jadi gitu. kebiasaan. Akhirnya sampai sekarang tulisannya rapi terus. Iya. Oke. Terus kan kalau mencatat di Ya. sekolah itu kan harus cepat ya. Iya. Gurunya nerangkan, sebentar lagi udah dihapus. Nah, Iya. itu gimana caranya kamu bisa nulis rapi padahal kan butuh waktu yang cepat, atau kamu nulisnya di rumah atau gimana? Kadang sih kalau emang cepet banget nih nulisnya di dikte gitu, saya tulisnya asal-asalan dulu, nanti di rumah diganti yang rapi. Oh, jadi gitu. Jadi dirapikan di rumah. Iya. Sambil Kalau- belajar lagi. Iya, tapi kalau diktenya masih bisa normal lah kecepatannya itu ya masih bisa nulis rapi. Masih bisa nulis rapi di Iya. sekolah langsung. Iya. Berarti kan kalau gitu ada waktu sendiri, kamu butuh waktu sendiri untuk nulis ulang lagi, ada Iya. kayak gitu. Iya. Itu- Biasanya pulang sekolah gitu ya langsung dicatat, kalau nggak gitu pasti lupa. Oh, jadi pulang sekolah langsung dicatat. Iya. Kelihatan banget kan kalau dia itu anaknya rajin. Jadi pulang sekolah biasanya kan, kalau saya pribadi dulu waktu SMA, SMP, kalau pulang sekolah ya udah layah istirahat. Kalau dia langsung mencatat, karena benar banget kalau udah mengerjakan pekerjaan yang lain itu pasti lupa Iya. mau mencatat lagi, dan Iya. kalau udah lupa pasti numpuk kan ya. Iya. Kalau udah numpuk males. Iya, apalagi kan sehari mapelnya nggak cuma satu. Betul banget. Jadi di semua mata pelajaran kamu kayak gitu, rapi gitu. Iya. Keren. Terus berarti dari catatan itu membantu kamu untuk belajar. Iya. Ya, dari kamu mengulang mencatat itu juga belajar. Iya, kan Ada. sekalian membaca juga. Sekalian membaca, menulis, membaca, merangkum juga. Iya. Ada waktu lain nggak kamu untuk belajar khusus? Kalau tadi kan belajar lewat mencatat Iya. ulang. Kalau belajar khusus misalkan ada nih materi yang saya kurang pahami, terus atau malamnya belajar gimana biasanya? Ada, kalau semisal ada materi yang kurang dipahami mencoba belajar sendiri. Kalau semisal nggak bisa nanti tanya gurunya dulu. Oh gitu. Biasanya malam-malam memang. Malam Iya. jam berapa biasanya? 8, 9. Kadang juga bisa di atas jam 10. Di atas jam 10. Iya. Kenapa kok lebih suka yang malam atau gimana? Iya, lebih suka malam. Entah kenapa materinya lebih masuk Lebih ketika masuk. belajar malam-malam. Tapi benar sih, kalau malam itu suasananya Iya, kayak- hening kan. Iya, Jadi hening, enak gitu. konsentrasinya bagus. Betul. Ini udah baru 9 menit kok. Jadi podcast ini kita janjian mau waktu lamanya atau durasinya 10 menit aja. Oke. Jadi ini masih 9 menit. Kita lanjutkan lagi sedikit. Mungkin ada pesan buat anak-anak di kelas kamu. Kamu kan di sini
kamu tadi bilang kamu anaknya suka membaca. Walaupun bacaan yang kamu baca ada komik juga, nggak selalu pelajaran, ada novel juga. Tapi kamu juga sempat untuk belajar materi pelajaran, sempat untuk mencatat ulang. Nah, gimana sih tipsnya atau kamu kasih pesan apa gitu kira-kira ke adik-adik kelasmu biar bisa punya semangat belajar yang sama kayak kamu? Intinya kalau mau rajin belajar tuh emang harus dari hati sih, nggak bisa karena disuruh orang atau mengikuti orang gitu, tapi harus dari diri sendiri. Harus dari diri sendiri. Harus dari ada kebiasaan meluangkan waktu untuk belajar juga. Betul, kemauan dari diri sendiri ya. Kalau dipaksa biasanya malah makin nggak mau. Malah berontak ya. Iya. Terus oke, jadi itu pesannya buat adik-adik kelas, kalau mau belajar harus dari kemauan sendiri. Iya. Oke. Karena itu kan masa depan kalian yang menentukan. Betul banget. Masa depan itu bukan di tangan orang lain, tapi di tangan kita sendiri. Betul, gitu. Oke, terus pesan satu lagi mungkin buat adik-adik tentang hobi. Kamu kan punya hobi membaca. Iya. Apa kira-kira semestinya gimana sih kalau kita punya hobi itu meluangkan waktunya gimana? Setiap orang kan pasti hobinya beda-beda, apalagi kebanyakan pasti hobinya main game. Ya, sekarang. Intinya kalau punya hobi itu tetap aja ditekunin nggak apa-apa, tapi harus ingat waktu juga. Karena kalian kan juga sekolah gitu, harus luangkan waktu juga untuk belajar. Jadi harus seimbang itu. Iya, harus seimbang antara hobi sama kewajiban yaitu sekolah. Betul, itu harus garis bawahi, harus seimbang antara hobi sama pelajaran, kewajiban. Oke, sudah lebih dari 10 menit kita akhiri sampai sini. Barangkali nanti sewaktu-waktu walaupun kamu sudah lulus ternyata mampir ke sini bisa ngisi ke podcastnya lagi SMP Kartika 48 Malang. Semoga kan udah lulus ini, semoga sukses. Amin. Semoga lancar belajarnya di SMA atau SMK manapun yang nanti kamu jalani. Semoga sehat terus. Ini kan masih pandemi ya. Semoga sehat terus. Kayak gitu aja. Udah sampai di sini dulu podcastnya SMP Kartika 48 Malang. Dadah.